Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula selawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa ala. Perkenalkan, nama saya Bagus Harnibowo. Saya berasal dari Riau, jurusan digital marketing, dan rekan saya Abil Sayuri yang berasal dari Sulawesi dengan jurusan pengembangan perangkat lunak. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bersama Bapak Dedi Wijaya selaku Direktur Pesantren Teknologi Informasi Komunikasi 2 Jombang. Nah, dan kami berdua ini dari angkatan kedua tahun ajaran 2023-2024. Terus gimana kabarnya ini, Pak? Alhamdulillah baik, Abil. Abil gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Sehat sih, Pak. Terus rekan saya ini sebelah kanan gimana? Seperti yang Anda lihat. Oh iya, saya sehat. Iya. Oke. Abil Bowo ya. Ya. Bowo dari digital app marketing ya, digital marketing. Abil dari PPL, pengembangan perangkat lunak. Iya, benar, Pak. Angkatan 2023 ya. Iya. Angkatan 2023. Yang kedua. Angkatan kedua ya. Angkatan kedua. Oke. Oke, Pak. Jadi saya ingin bertanya, apa sih latar belakang terbentuknya Pondok Pesantren Petik 2 Jombang ini, Pak? Iya. Oke, terima kasih. Bowo. Jadi latar belakang terbentuknya Petik 2 Jombang ya. Jadi ada duanya itu. Jadi ada 2 petik sebenarnya. Yang pertama Petik Depok, itu Petik 1. Kalau di kita Petik 2 ya, lokasinya di Jombang. Jadi kita sebutnya Petik 2 Jombang atau Petik Jombang biasanya lebih singkat gitu. Ini petik yang kedua ya? Yang kedua, ya benar. Baru. Ya. Kita baru berdiri tahun 2022. Jadi Abil Bowo kan angkatan kedua ya. Jadi kita baru ada satu angkatan yang alumni. Nah, latar belakangnya adalah yang pertama kita melihat bahwa Petik 1 Depok itu tidak cukup untuk menerima kuota santri ya lulusan SMA yang akan dibekali ilmu IT dan ilmu kepesantrenan, sehingga para pengurus YB MPLN di pusat memutuskan untuk mendirikan satu lagi petik ya, Pesantren Teknologi Informasi dan Komunikasi yang kedua dan berada di Jombang. Itu sangat banyak ya, Pak? Ya, untuk saat ini baru 2 dan alasannya adalah karena kita ingin menjangkau lebih jauh lagi, lebih luas lagi potensi-potensi lulusan SMA atau sederajat supaya memiliki hak yang sama ya, atau berkesempatan berkesempatan bisa mengenyam pendidikan di Petik Jombang ini gitu. Jadi terutama di sekitar Jombang. Jadi kita mengutamakan Jombang dan sekitarnya, Jawa Timur ya, ya gitu. Mungkin itu latar belakang berdirinya Petik 2 Jombang. Oke, Jadi dari tadi itu kotanya yang sangat banyak sehingga dibuat lagi petiknya itu. Nah, ini unikannya itu apa, Pak? Sampai banyak yang mau masuk ke petik. Unikan dari Pesantren Teknologi Informasi Komunikasi ini dengan sekolah-sekolah di luar institusi pendidikan yang kayak contohnya ada pesantren modern, sekolah modern. Ya, jadi apa keunikannya gitu? Ya. Yang pertama, keunikannya pertama ya, di Petik Jombang ini hanya menerima lulusan SMA sederajat, siswa-siswa yang lulusan SMA sederajat yang hanya dari kalangan duafa, dari keluarga yang tidak mampu. Ya kan? Kenapa begitu? Karena semua dana operasional
petik Jombang ini itu diambil dari dana zakat. Nah, tentunya kalau dana zakat penyalurannya tidak bisa sembarangan, harus masuk dalam salah satu kategori atau golongan ya, asnaf ya, 8 asnaf, dan salah satunya adalah fakir miskin. Gitu. Ya, jadi kita biasa ya anggaplah aja duafa gitu ya. Nah, intinya adalah mereka yang membutuhkan secara ekonominya tidak mampu. Nah, itu yang memiliki hak untuk kita bantu. Jadi kalau mampu atau dari kalangan orang yang mampu, kaya, malah tidak diterima di petik Gua Jombang gitu. Itu malahan kebalikannya, Pak. ya kebalikannya. Makanya syarat masuk ke petik itu harus ada surat keterangan orang mampu. Iya, itu salah satunya. Itu Ya, salah salah satunya itu. Salah satunya itu harus ada surat keterangan tidak mampu, dan kita ada survei juga, nggak cuma sekedar ada surat keterangan tidak mampu, tapi ada berarti surveinya nanti. Memang teliti banget. Iya, karena untuk memastikan bahwa kita tidak salah mengambil Siswa ya santri yang akan belajar di petik ini. Memang real duafa. Iya, dan selain itu keunikan pertama. Selain itu keunikannya adalah di petik ini adalah menggabungkan dua dunia, ya, dunia pesantren dan dunia ICT, IT atau ICT. ICT itu Information and Communication Technology. Jadi kalau di bahasa Indonesia TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi dapat dunianya, dapat akhiratnya. Iya, insya Allah begitu. Jadi dunia pesantrenannya kita perhatikan adab-adabnya, kita berikan pembekalan kitab-kitab kuning ya, mulai fikih, tauhid, ya. Kemudian adab-adab menuntut ilmu dan sebagainya. Karena ternyata kita itu kekurangan orang-orang yang benar. Kalau orang pintar banyak ya, orang-orang pintar banyak. Tapi kalau orang yang benar, nah berangkat dari petik ini diharapkan bisa menghasilkan santri yang punya karakter yang baik, ya, punya kepribadian yang baik, akhlakul karimah, tapi juga punya kemampuan di bidang IT. Dan ada dua kan, kita di jurusan ada digital marketing dan pengembangan perangkat lunak. Bahwa di PPL ya, pengembangan perangkat lunak. Saya di digital marketing. Digital marketing ya, kalau saya PPL ya. Pengembangan perangkat lunak, jadi programmer ya. Iya. Gitu, oke. Amin. Kalau Bawa ya digital marketer. tapi ada sih cita-cita mau jadi full stack developer. Jadi lintas bidang. Keren nih. Kan. Oke, jadi begitu. Itu paling tidak ada dua keunikan dari petik Jombang. Jadi itu tombaknya. Ya itu salah satu yang harus ada di petik Jombang, harus ada. Selain itu masih banyak sebenarnya keunikan, tapi yang menjadi major keunikannya adalah itu tadi. Yang pertama berasal dari duafa, itu wajib. Jadi di sini gratis karena sini gratis semuanya. 100%. 100% gratis. 100% gratis. Jadi kita nggak mengambil sedikit pun biaya. Mulai pendaftaran gratis, pemberangkatan kalau nanti misalkan dari luar Jombang, entah itu dari Aceh, dari Papua, dari Sulawesi. Ambil dari Sulawesi kan? Iya. Manado ya? Iya, Manado. Saya dari Riau. Oh, dari Hilir. Itu semuanya dibiayai. Jadi pemberangkatan di sini dibiayai. Kemudian di sini juga dapat asrama, dapat makan ya. Fasilitasnya juga bagus di sini. Ada 2 laboratorium dan sebagainya. Masih banyak. Nanti kita bahas satu persatu. Ya, dapat uang jajan juga. Setiap bulan. Jadi nanti kita bahas lebih detail ya untuk seperti apa sih petik Jombang, barangkali nanti dari pemirsa atau teman-temannya Abil atau Bowo tertarik ingin masuk petik Jombang. Nah, itu nanti supaya punya wawasan dulu lah, punya pandangan. Oh, ternyata di petik Jombang itu seperti itu gitu ya. Gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi keunikan-keunikan yang ada di petik ini, Pesantren Teknologi Informasi Komunikasi Gua Jombang. Pak, apa saja keunggulan yang ditawarkan oleh jurusan tertentu masing-masing, seperti saya digital marketing dan rekan saya Habil pengembangan perangkat lunak? Jadi masing-masing ya, oke. Jadi masing-masing itu kan memang ada arahnya ya. Di PPL arahnya kemana, di DM arahnya mau kemana. Jadi sebenarnya apa sih yang mau ditargetkan gitu kan? Ini Mas Santri di petik Jombang ini di 2 jurusan ini mau
dijadiin apa, kan gampang gitu ya. Iya, Pak. Mau dijadiin apa? Yang pertama DM dulu, Ya, digital marketing. bawa gitu ya. Jadi di DM itu namanya juga digital marketing. Kalau di digital marketing kita bicara berarti nggak lepas dari online ya, dunia Iya, online atau internet gitu kan. Nah, otomatis arahnya adalah untuk ke online marketing kan, digital marketing. Nah, sebenarnya di sini itu Mas Santri itu dipersiapkan dengan ilmu-ilmu mulai teorinya, kemudian prakteknya, ya, sehingga endingnya adalah harus bisa memasarkan sebuah produk, sebuah produk melalui media internet, ya. Dan itu harus pola pemasarannya harus terstruktur sesuai dengan keilmuannya dan mencapai target. Ya, jadi kalau misalkan bawa nih contoh misalkan ada sebuah produk, gitu, memiliki produk atau keluarganya atau tetangganya atau temannya punya produk, kemudian bawa sendiri. Iya, punya brand, temannya punya brand, kemudian bawa dikasih challenge gitu kan. Bisa nggak bantuin produk saya supaya penjualannya meningkat nih? Bisa nggak, Bo? Nah, itu harus bisa menjawab bahwa nanti setelah lulus dari PT Jombang itu harus bisa menjawab tantangan itu. Caranya adalah gimana ya? Selama 1 tahun di PT Jombang itu harus benar-benar dimampatkan dari sisi keilmuannya dan prakteknya, gitu. Dan indikator untuk bisa apakah bahwa itu berhasil ya mendapatkan ilmu digital marketing atau enggak adalah itu tadi salah satunya bisa menjawab tantangan ketika sebuah produk ingin ditawarkan melalui media online. Bisa nggak bawa menjawab tantangan itu? Jadi kan kita itu nggak cuman memasarkan, oh ya saya pasarkan lewat IG ya, Instagram atau Facebook Ads gitu. Tapi setelah itu apa? Nah, ini yang seorang digital marketing yang baik adalah harus bisa menjawab dan membuktikan. Nggak sekedar menjawab, tapi harus membuktikan bahwa oke nih saya tunjukkan dalam waktu 1 bulan pertama penjualan produk kamu akan meningkat 50%. Bulan kedua 70%. Bulan ketiga 90%. Itu harus ada. Jadi targetnya nggak cuma kualitatif, harus kuantitatif gitu. Nah, ini akan diajarkan di jurusan digital marketing. Masih banyak sebenarnya cabang-cabang dari ilmu digital marketing ya. Jadi nanti diajarin cara desain iklan ya, desain iklannya. Sekarang kan udah mau masuk matkul ads iklan. Kemudian nanti copywriting udah belajar ya. Kemudian desain multimedia juga ya, web juga kan dapat. Nah, itu SEO juga ya, social engine optimization. Nah, itu semuanya digabungkan, keilmuan itu digabungkan menjadi satu untuk menjawab tantangan-tantangan tadi itu. Bagaimana membuat sebuah usaha semakin meningkat, semakin berhasil penjualannya ya, kemudian income omsetnya naik dan seterusnya. Itu yang harus ditargetkan di dalam jurusan digital marketing. Nah, kalau Abil beda. Jadi Abil ini kan di jurusan PPL ya, pengembangan perangkat lunak. Jadi targetnya harus bisa membuat sebuah sistem informasi atau aplikasi ya. Entah itu dalam bentuk mobile apps, ya nanti platformnya bisa Android atau iOS ya. Kemudian bisa membuat website menggunakan framework yang terkini, misalkan Laravel kah atau yang lainnya ya, banyak mungkin CI atau yang lainnya. Kemudian di PPL juga harus bisa membuat UI UX-nya, aplikasi desainnya ya kan. Abil udah belajar juga kan? Udah. Alhamdulillah udah belajar. Tapi juga termasuk yang ini ya, bagus ya. Alhamdulillah setengah. Iya, alhamdulillah. Jadi itu harus dipertahankan dan harus. Iya, Pak. Kalau bedanya adalah PPL ini lebih butuh keseriusan. Bukan berarti yang DM nggak butuh serius, gitu, bukan. Ya. Cuman kalau mendalami karena PPL itu seorang programmer itu harus punya logic thinking ya. Jadi pola pemikiran seorang programmer itu memang dibentuk sedemikian rupa, harus
Karena seorang programmer itu tugasnya adalah menerjemahkan kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari dalam bahasa PC atau bahasa programan gitu kan. Jadi mobile HP kita harus paham dengan apa yang kita butuhkan. Itu tugasnya programmer mentranslate itu kan. Gampangnya seperti itulah. Nah, itu butuh pembentukan logic thinking yang itu menjadi dasarnya, menjadi dasar seorang programmer gitu. Nah, setelah itu terbentuk baru dibekali dengan ilmu-ilmu tadi itu, misalkan database ya, belajar juga kan database, desain database-nya, kemudian main di SQL-nya, SQL ya, kemudian kemudian di apa lagi ambil UI UX ya, kemudian desain desain, kemudian apa nanti pakai framework apa Laravel, udah pernah pakai Laravel kan? Masih belum. Insya Allah bulan depan. Oke, jadi nanti ada waktunya, kemudian mobile apps programming ada? Iya. Itu juga pakai apa nanti? Udah mulai belum? Udah mulai. Itu pakai frameworknya Kotlin. Oke, keren itu. Jadi, nah arahnya nanti untuk PPL harus bisa menjadi, kalau di PPL itu sekarang dunia lebih banyak varian ya, skillnya gitu. Ada mungkin kalau mau fokus di database ada di data analyzer, analis misalkan. Ya, kemudian kalau nanti di UI UX juga ada certification di UI UX-nya gitu. Atau di mobile apps developer-nya misalkan. Itu juga ada sendiri juga certification-nya, ada level-levelnya gitu kan. Ya, itu banyak variannya. Oh, berarti sebelumnya itu satu ya, sebelum terpecah-pecah. Betul, kalau zaman saya dulu itu paling programmer, kemudian di atasnya programmer sistem analis, di atasnya sistem analis project manager gitu kan. Nah sekarang udah terpecah banyak banget. Ada yang desain, machine learning gitu kan, expertnya gitu. Kemudian ada di database analyzing gitu, macam-macam dan toolsnya. Dan jadi peluang untuk bekerja di jurusannya Abil di PPL itu sebenarnya lebih terbuka lebar ya. Tapi tantangannya adalah kamu harus menunjukkan bahwa kamu memiliki skill gitu. Ya, memiliki skill yang bagus yang bisa berkompetisi nanti di luar di dunia kerja. Mungkin itu, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Bo tadi ya. Iya, betul yang kita rasakan di sini ya teman-teman. Ya, kita memang benar-benar dilatih rekan dari Bo bagian digital marketing. Sedangkan Habil pengembangan perangkat lunak dan digital marketing pun ada juga mengenal sedikit apa itu pengembangan perangkat lunak, dan kami juga belajar dasar-dasarnya aja seperti HTML, HTML CSS. Sekarang udah masuk JavaScript part 2. Cuman kami hanya sekedar mengenal, tapi kalau mendalami ya pengembangan perangkat lunak lah. Habil lagi kita serahkan. Jadi nanti kita bisa collab ya? Boleh. Bisa. Oke, lanjut Pak. Dari apa yang dijelaskan tadi mengenai jurusan. Nah, mungkin teman-teman ini pengen tahu gitu Pak, tentang fasilitas pembelajaran, yang kita gunakan, mau dari digital marketing ataupun pengembangan perangkat lunak. Oke. Ya, makasih ya, Abil. Jadi kalau fasilitas di sini ada 2 laboratorium ya. Laboratorium digital marketing dan laboratorium PPL. Masing-masing kapasitas satu laboratoriumnya 25. Jadi ada 25 PC. PC-nya, Abil tahu nggak speknya? Belum. Mau tahu nggak? Enggak juga. Speknya pakai Core i7. Core i7 kalau nggak salah RAM-nya sudah 8 atau 16 mungkin ya. 16 GB. Jadi itu saya pikir 5 tahun, 7 tahun ke depan masih mumpuni untuk digunakan. Sangat-sangat mumpuni. Jadi dibawa pulang Pak ya. Kota istri. Janganlah. Jadi selain itu kita juga kalau untuk jurusannya digital marketing, kita juga bantu nanti pembiayaan untuk praktek iklan. Ya, iklan. Periklanan nanti itu juga karena butuh dana kan untuk Facebook Ad itu nanti harus butuh uang, butuh dana untuk untuk latihan gitu, untuk melihat hasilnya gimana gitu ya.
itu kita biaya juga. Kemudian nanti kalau di Abil itu juga mungkin ada sertifikasi ya, Abil. Di bawah juga kan, kalau sertifikasi kita juga bisa fasilitasi. Intinya dalam waktu 1 tahun ini PT Jombang itu memang berkomitmen seoptimal mungkin, semaksimal mungkin untuk membantu santrinya untuk menjadi lebih baik lagi. Itu sudah menjadi komitmennya PT Jombang, menjadi komitmennya YBM PLN. Ya, memang tujuan dari YBM PLN, tujuan dari PT Jombang adalah membantu. Ya, motonya adalah menebar manfaat. Gitu. Jadi Bermanfaat. semakin banyak penerima manfaat, semakin kita senang. Nah, itu bedanya kalau di PT Jombang dengan institusi lain ya, institusi lain yang lebih ke komersial ya. Ya. Kalau kita memang tidak ada unsur komersial, tapi nanti kita bahas juga, bisa kita bahas divisi teknopreneur kita. Kita punya divisi teknopreneur yang nanti untuk menunjang kemandirian, nanti kita bahas nanti. Ya, lebih detail lagi. Detail lagi teman-teman. Fasilitasnya udah mumpuni, sangatlah. Siapa yang nggak tertarik? Ayolah teman-teman. Join Petik 2 Jombang. Pak, bagaimana cara Bapak menyelaraskan nilai-nilai kepesantrenan di dalam pendidikan dunia IT? Oke, jadi menyelaraskan ya nilai kepesantrenan. Ini memang dua dunia yang bisa dikatakan bertolak belakang ya. Kalau di dunia kepesantrenan kita dituntut untuk menjadi seorang yang tawadhu gitu ya, yang Paham. yang harus rendah hati dan harus nggak boleh. Ya mungkin selama ini yang kita tangkap kalau di dunia pesantren kan gitu ya. Iya, Pak. Cuman ketika kita masuk ke era yang saat ini, di saat-saat sekarang ini, kita dituntut memang untuk cepat mengikuti perkembangan teknologi. Jadi perkembangan zaman namanya. Iya, jadi zaman ini kan perkembangan teknologi sekarang itu luar biasa ya. Sekarang ada AI yang lagi ngetrennya, artificial intelligence, semuanya di AI kan istilahnya gitu ya. Diborong sama AI gitu. Jadi marketing pakai AI, bikin konten pakai AI gitu, dan seterusnya gitu ya. Itu dunianya sudah seperti itu. Nah, dunia kepesantrenan harus tetap ada. Sebenarnya apa sih kalau coba saya tanya deh ke bawah sama Abil. Iya, Pak. Kalau image kalian kalau bicara tentang pesantren, apa yang ada di image kalian? Ya, kalau menurut saya, Pak, ya, pesantren itu adalah suatu pendidikan yang memahamkan seorang mahasantri seperti saya itu untuk beradab, paham agama, nurut sama guru ya, dalam konteks besar gitu. Oke, ya itu adab kan, nurut sama guru dan seterusnya. Kalau Abil apa? Kira-kira kalau kita bicara pesantren, apa yang ada pertama kali di benaknya Abil? Benaknya Abil langsung kitab. Allah. Ya pasti itu bersamaan gitu ya? Iya, apa adanya tuh. Dimanapun langsung kebayang nggak kalau pesantrenan itu langsung kelihatan bedanya. Tapi sebenarnya kayak sama, value-nya itu sama, tapi digabungkan itu wah. Ya, jadi itulah menjadi tantangan kita ya, dalam menjaga keharmonisan petik ini antara dua dunia ini, pesantren dan dunia teknologi ya, TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Satu sisi kita harus tetap mengedepankan dunia pesantren karena itulah yang akan membentuk karakter mahasantri. Namanya juga udah mahasantri, bukan mahasiswa. Ada santrinya. Di situ ada nilai moral kan, harus tetap bawa kemana-mana gitu. Bisa menjadi beban kalau kita ini kan. Cuman harus dikembangkan. Nah, cuman harus dipertahankan dan tidak boleh menjadi penghambat gitu. Nilai-nilai kepesantrenan tidak boleh menjadi penghambat seorang mahasantri untuk menjadi seorang IT expert. Baik itu di dunia digital marketing atau di PPL gitu. Gimana caranya nge-merge dua dunia ini gitu. Di merge kan, harus merging nih dua dunia ini. Ya kita berikan pembekalan, jadi
pengajian kitabnya tetap kitab kuningnya tetap belajar tauhidnya, akidahnya, fikih, adab, tetap belajar. Ya, kemudian IT-nya gimana? Ya IT-nya juga nggak separuh-paruh kita gitu. Kita pengennya IT-nya juga sangat mendalam gitu. Jadi kita nggak mau, oh kalau pesantren ya udahlah IT-nya sebisanya aja, enggak. Kita nggak mau seperti itu. Kita maunya IT di alumni PT Jombang ya itu benar-benar expert. Walaupun expertnya juga kita ya tahu diri lah. Kita nggak bisa expert banget level dunia enggak juga gitu. Kita harus tahu diri. Kita juga realistis ya bahwa expertnya dalam 1 tahun ini apa yang sudah didapatkan. Tapi itu tidak boleh terus akhirnya cuma setahun mau bisa apa? Enggak gitu juga gitu. Kita harus tetap optimis. Kita kan bisa bicarakan strategi pencapaiannya gitu. Nah, pencapaiannya strateginya adalah salah satunya mendatangkan praktisi misalkan. Praktisi itu misalkan di dunia digital marketing. Kita bisa mendatangkan praktisinya, praktisi yang sudah certified sudah bertahun-tahun memang dunianya di berjemur di dunia gitu kan. Jadi digital marketing ya. Ya istilahnya kalau kita misalkan bawa ingin menjadi seorang expert dalam digital marketing, tapi hanya belajar dari buku misalkan atau dari YouTube, artinya kan ini satu arah, kan? Satu arah. Ketika bawa ketemu langsung praktisi, dengan praktisi, maka istilahnya orang kalau diskusi ilmunya bisa berkali-kali lipat lebih dalam dan lebih cepat, gitu kan? Ya kan pembelajaran kan model begitu kan? Baik itu di digital marketing maupun di PPL. PPL juga begitu. PPL ketika kenalkan langsung dengan praktisi, makanya di PT Jombang ini menjadi salah satu yang harus menjadi perhatian gitu ya, bahwa dunia pesantren dan dunia IT ini adalah dunia yang sama-sama hebatnya. Ini kalau digabungkan menjadi sebuah kekuatan. Nah, kita harapannya nanti mas santri alumni yang akan lulus dari PT Jombang itu menjadi seorang yang punya karakter tapi juga jago di bidang IT-nya. Seorang DM digital marketer yang hebat. Kalau di PPL jadi seorang programmer yang handal juga gitu. Jadi ini adalah cita-citanya PT Jombang. Mungkin nggak tercapai, insya Allah mungkin gitu. Ya itu harus kerjasama antara pengajarnya, manajemen PT Jombang dan mas santrinya. Mau nggak belajar? Kita udah siapkan fasilitasnya, ilmunya udah. Ilmunya disiapkan ya, tapi kalau mas santrinya nggak optimal, nggak bisa menerima itu semuanya, akhirnya santai-santai itu kembali ke masing-masingnya gitu, masing-masing pribadi gitu. Harus ada niat dulu. Niatnya harus kuat, nggak bisa setengah-setengah. Kan? Kalau setengah-setengah ya dapatnya setengah-setengah. Kalau niatnya full, ya kita akan bantu juga kan, kita bisa melihat ini si A, si B ini niatnya baik ini, ya kita akan bantu. Kita memang dari awal kita niatnya memang di PT Jombang ini di YBMPL memang pinginnya bantu aja gitu. Kita nggak berpikir keuntungan, jadi kita memang membantu, niatnya memang menebar manfaat seluas-luasnya gitu. Jadi istilahnya jadi nggak berpikir bagaimana mendapatkan keuntungan kalau di PT Jombang itu gitu. Jadi digital marketing yang nggak lupa sholat. Betul. Sholat. Ngajinya dan jangan lupa kan di sini juga belajar tahfiz minimal 2 juz. Minimal 2 juz harus. Itu dia. Murojaahnya lancar, kontennya juga lancar Iya, jadi ini yang harus kerennya di situ nanti. Ini benar-benar sangat membanggakan ini kalau ini sholat, keagamannya dapat, IT-nya dapat. Bangga nggak orang tua? Insya Allah. Nanti value IT-nya dapat, keagamannya juga dapat. Masya Allah banget itu. Dan jujur petik ini yang saya tahu cuman di Jawa nih petik yang ada kayak pesantren digabung dengan dunia teknologi. Sedangkan saya di Riau itu belum ada. Wah. Nah, jadi pas saya dapat info kemarin kan, ini ada pesantren ini petik katanya kan perpaduan antara dunia pesantren dan teknologi. Jadi langsung ngebet mencari link. Mana link pendaftaran? Wah, langsung gitu. Dan sangat-sangat gitu kan. Teman-teman udah nungguin. Oke. Mantap sih.
Jadi itu saya juga waktu itu termasuk dari keunikannya tadi ya Pak. Termasuk dari anak yang duafa, yang mampu. Awalnya sih nggak percaya, tapi rasain benar-benar sesuai dengan apa yang dibilang sama Pak Dedi itu 100%. Dan disitulah niatnya terbentuk, memang pengen banget ngambil manfaat yang ada di sini. Biar nanti insya Allah, amin ya, bisa dari mustahik menjadi muzaki. Amin. Bisa menebar manfaat. Ya, Oke. sama-sama YPMPLN ya, menebar manfaat ya. BMPLN. Meneruskan Perjuangan. perjuangan. Amin. Nanti bawa pulang ke Riau, Abil ke Manado ya. Amin. Bisa Amin, ya Rabbal. melanjutkan perjuangan untuk menebar Jadi orang manfaat. yang bermanfaat gitu. Ya, ya. Dan untuk teman-teman jangan berkecil hati. Kemarin saya sempat Pak berkecil hati karena dari keluarga mungkin segi ekonominya turun apa gimana. Tapi rupanya banyak yang kita tidak tahu tuh, banyak suatu lembaga kayak salah satunya Petik Jombang ini kan yang menerima seorang mahasantri itu dengan terbuka, dengan gratis gitu. Jadi Sangat ingin membantu. iya, ingin nanti. Jadi yang pentingnya niat dan ingin mencoba. Iya, Berhubung betul. masih muda nih, teman-teman. Iya, betul. Iya, Tuh. betul. Jadi wah, kalau nanti teman-teman udah masuk tuh jangan disia-siain. Gimana gitu, gimana lagi sekumpulan orang, sekumpulan Kalau nggak dipetik kita nggak ngerasain ketemu saya orang Riau bisa ketemu orang Manado gitu. Dan Bagai-bagai. Kayak orang Lombok, ada orang Bangka Belitung. Mungkin kalau nggak dipetik saya nggak tahu ngobrol sama orang Manado Nah, itu gimana bener. sih logatnya gitu. Pak. Dan sama bapak sendiri kan orang Malang Pak ya. saling kenal. Kenalan orang Malang. Se-Indonesia. Ya, Itu juga se-Indonesia. termasuk keunikan di Petik ini. Iya, iya. Ya, iya. intinya kumpul ya, intinya nasional itu, ya. Iya nasional Pak. Ya, intinya itu jangan disia-siain. Dimana lagi orang yang mau ngebantu, yang emang apa ya, kadang di pandangan orang-orang lain itu, wah anak ini pasti nggak bisa ini, tapi itulah kehebatannya BMPLN dan Pesantren Teknologi Informasi Komunikasi. Dan dibimbing dengan guru-gurunya, dengan bapak direktur, dengan dosen-dosen dan guru-guru yang lainnya maupun di masjid maupun di lapangan gitu. Yang menumbuhkan skill-skill kita ya kan. Mungkin kemarin saya jujur kepada teman-teman yang nonton video kami podcast ini, saya nggak bisa yang namanya ngetik, main, pokoknya Photoshop, CorelDRAW, terus kayak Inkscape. Itu kemarin bisanya ya masuk ketik. Malahan pas mau menyalakan PC itu saya juga nggak bisa. Tapi dengan berjalannya waktu kita mau mencoba gitu kan, ada hasil yang kelihatan dari apa yang kita tanam nih ini tadi. Oke, jadi sebelum kita tutup podcast ini Pak, mungkin ada satu pertanyaan lagi dari sekian penjelasan-penjelasan yang dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh Bapak. Nah, mungkin ini yang terakhir mengenai alumni. Nah, mungkin kan sebelum kita kan angkatan kedua, jadi sebelumnya ada alumni angkatan 1. Mungkin teman-teman, kami juga ingin tahu cerita, mungkin ada yang cerita kesuksesan alumni yang lulus dari sini, mengambil manfaat dari Petik 2 Jombang. Ya, ya. Dari jurusan PPL dulu ya. Ya. Jadi jurusan PPL itu, jadi angkatan pertama itu selama mereka belajar di Petik itu ada waktu untuk magang. Jadi magang itu ditempatkan di salah satu perusahaan ya, masih di Jombang, perusahaan developer properti. Kemudian kebetulan ada kebutuhan untuk pengembangan aplikasi. Dan alhamdulillah mahasantri Petik Jombang angkatan pertama itu berhasil mewujudkan apa yang dibutuhkan oleh owner perusahaan tersebut ya. Dan tidak sekedar mewujudkan apa yang dibutuhkan, tapi ekspektasinya luar biasa. Jadi sudah over expectation gitu ya. Jadi lebih dari apa yang diharapkan. Jadi bagus gitu. Itu sebabnya sampai sekarang masih berkelanjutan tuh pengembangan aplikasinya, walaupun mahasantri ini sudah tidak lagi di Petik Jombang, sudah lulus gitu ya, masih berkelanjutan. Nah, sudah
istilahnya sudah mandiri lah ya, udah dapat bulanan ya, gaji bulanan, dan kerjanya juga dari rumah, nggak harus dari Kerja remote ya Pak ya. ya, nggak harus ke kantor gitu kan, malah pengembangannya terus berlanjut sampai sekarang, dan artinya proyeknya terus berlanjut, artinya income-nya juga terus berlanjut. Tapi itu tadi syaratnya yang tadi kita sepakati sebelum tadi Abil juga sampaikan bahwa yang penting niatnya itu jangan menyia-nyiakan kesempatan ya. Kemudian adabnya juga, karena ini klien ini yang kita anggap klien lah. Ini benar-benar excited dengan Mas Santri PT Jombang yang kala itu ketika magang pagi 7:30 mereka murojaah dulu. Masya Allah. Murojaah dulu sampai jam 8 baru kerja. Itu dilakukan ketika mereka harus ke kantor ya. Jadi mereka ke kantor klien kita ini ke situ murojaah dulu, sehingga ownernya bilang ke saya, selama ada Mas Santri PT Jombang di kantor saya, waktu itu ya ownernya bilang ke saya merasa suasananya beda. Sebelumnya perusahaan itu menerima siswa-siswa magang dari tempat yang lain, tapi dari PT Jombang beda. Atmosfernya beda yang dibawa. Atmosfer positifnya beda gitu kan, dengan murojaah Qur'annya, anak-anaknya juga aktif bertanya ya. Jadi nggak diem aja. Artinya kalau aktif itu kan keinginan tahunya tinggi, dan keinginan untuk menyelesaikan kerjaan juga tinggi. Jadi attitude-nya bagus, kemudian kinerjanya bagus, hasilnya bagus. Jadi akhirnya itu sampai kita kemarin beliau kita undang untuk memberikan testimoni di wisudanya angkatan pertama. Itu yang jurusan PPL. Jadi nanti Abil di PPL juga insya Allah nanti masih ada waktu ya. Jadi masih ada beberapa bulan ke depan nanti kita akan carikan juga tempat magang supaya nanti punya pengalaman bagaimana bekerja dan bisa menghasilkan sebuah produk untuk perusahaan tertentu gitu ya. Nah kalau di digital marketing juga nanti insya Allah kita juga akan minimal itu nanti akan kita buatkan usaha lah ya di sini, unit-unit usaha gitu ya. Tapi kalau dari sebelumnya itu alumni PT Jombang yang angkatan pertama yang jurusan digital marketing itu orang tuanya punya usaha. Orang tuanya punya usaha. Sebelumnya udah usahanya konveksi di Jakarta Utara. Nah, ini alumni ini angkatan pertama ini belajar di PT ini di jurusan digital marketing, Bo. Jadi ilmunya akhirnya diterapkan. Salah satunya adalah menggunakan Google Map, My Business ya, Google My Business gitu. Itu menggunakan itu. Salah satunya menggunakan itu. Itu kenapa menggunakan Google My Business? Itu salah satu triggernya adalah dari pengajaran yang ada di PT Jombang. Jadi itu salah satu saja poin pengajaran yang bisa diterapkan dan itu bisa menghasilkan itu. Itu baru salah satu contoh kecil ya. Nah, coba sekarang kita bayangkan kalau seluruh ilmu digital marketing itu bisa diterima dan dioptimalkan, ya. Kemudian paham ilmunya, bisa mempraktekkan dan bisa menghasilkan, bisa dibuktikan kepada klien, itu insya Allah kan sangat luar biasa, gitu. Karena sekarang di dunia sekarang zamannya medsos kan, mulai IG, Facebook, apalagi TikTok, apalagi nanti di marketplace-nya ada Shopee, ada Tokopedia. Pemesan makan udah tinggal di HP. Mau kemana? Nah sekarang itu di jurusannya Bowo di digital marketing itu juga nanti harus dikuasain semuanya memang. Iya Pak. Gitu. Nah itu beberapa contoh ya kesuksesan lah ya kalau kita bisa bilang keberhasilan alumni angkatan pertama di Jombang, gitu. Ya. Sudah kebayang ya teman-teman dari pengobrolan kita dari awal hingga akhir. Dari awal. Udah kebayang lah pastinya. Unikannya. Terus alumni yang berhasil baik di jurusan digital marketing maupun pengembangan kanker lunak ya Bila. Insya Allah mudah-mudahan ya itu jadi jadi sebuah motivasi inspirasi. ya
bagi kita dan teman-teman angkatan 2 dan maupun teman-teman yang nanti akan menjadi calon mahasantri di Petik 2 Jombang. Iya. Mungkin video ini menjadi salah satu langkah awal teman-teman untuk mau mengenali Petik 2 Jombang ini, Pak ya. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, nah, mungkin sekian dari itu. Terima kasih. Ya, Pak sama-sama Abil. Sehat-sehat selalu, Pak. Denny. Ya, Sama-sama tetap semangat ya. Siap, Pak. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. YBN PLN Menjejak manfaat.